Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, pada video ini IWB ingin membahas mengenai pernyataan terbaru Mark Marquez, Kang Mas ya. Jadi pernyataan yang membuat kita juga penasaran karena ini berhubungan dengan pernyataan Livio Suppo. Sampai tahu nggak Livio Suppo yang sebelumnya menjadi chief tim Honda HRC saat di masa lalu, Kang Mas ya. Dan ternyata Suppo memberikan informasi, memberikan analisanya kepada kita semuanya bahwa dia tidak akan kaget jika Mark Marquez akan kembali ke Honda. Cak, ini adalah sebuah pernyataan yang membuat kita penasaran. Sebab beberapa rumor juga menyatakan bahwa Mark Marquez akan balik ke Honda, Cak. Itu berhubungan sekali dengan nantinya ya, Cak, ya, approaching dari HRC. Beberapa rumor mengatakan demikian dan Suppo dari yang kita dapatkan memberikan pernyataan bahwa Marquez sangat menyayangi Honda dan aku tidak akan terkejut jika ia kembali. Itu Kang Mas ya, pernyataan dari Suppo yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Teman-teman, tentu MotoGP memang selalu menarik untuk kita pantau seperti apa di masa depan. Mengingat semuanya masih belum bisa kita tebak. Mengingat semuanya masih belum terikat sama kontrak terbaru. Semuanya masih mencoba mendapatkan yang terbaik. Seperti Marc Marquez pastinya, Cak. Sama tahu sendiri kemarin tim Ducati sudah meluncurkan tim mereka yang notabene menggunakan livery sudah ada putihnya, Cak ya, jadi livery merah putih. Dan ini adalah livery khusus spesial yang diracik oleh Ducati untuk merayakan anniversary mereka. Dan ternyata Kang Mas, di sela-sela peluncuran tim tersebut, beberapa rumor beredar. Beberapa rumor mengatakan bahwa sepertinya Ducati memang sedang berusaha keras untuk menggait Marc Marquez. Kita mendapatkan informasi Kang Mas bahwa Ducati sangat-sangat berambisi besar mempertahankan Marquez di 2027-2028. Itu adalah sebuah ambisi dari Ducati, akan tetapi informasi juga datang. Analisa dari seorang Suppo yang juga mempengaruhi kita semuanya. Makanya Kang Mas, kita juga penasaran, apa sih yang dikatakan oleh Suppo, kenapa Suppo sangat yakin bahwa Marquez akan kembali ke Honda. Dan tentu saja semuanya berdasarkan sudah kita share kemarin bahwa yang terpenting adalah bagaimana penampilan dan performa RCV di tahun ini. Jadi teman-teman, kita sudah siapkan bersama semuanya quote dari Suppo. Jadi kita lebih enak ya, IWB lebih suka tuh kalau kita nyomot langsung pernyataan dari sumbernya. Jadi kita kita bisa terangkan kesampaian. Tapi secara umum IWB ingin menge-share atau membagikan kalimat yang detailnya. Apa pernyataan dari Suppo, ya pernyataan dari sumbernya, sehingga sampean bisa menganalisa sendiri, mengasumsikan sendiri, dan kemudian juga IWB coba untuk memberikan penjabaran tentang apa yang dikatakan oleh Suppo. Nah, teman-teman, informasi yang dilemparkan oleh Livio Suppo ya, Cak ya. Livio Suppo adalah mantan manajer tim Repsol Honda yang juga pernah bekerja sama erat dengan Marquez selama masa kejayaannya. Dan Suppo mengatakan ya, Cak, yang paling baru seperti ini, Cak. Max selalu mengatakan bahwa Honda adalah tim dalam hidupnya. Cara mereka berpisah tanpa drama, tanpa tuntutan hukum, dengan rasa saling pengertian, menunjukkan betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Mark pergi karena ia butuh motor yang kompetitif untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih yang terbaik, bukan karena ia membenci Honda. Jika dalam 2 tahun ke depan Honda menunjukkan kemajuan besar dan kembali ke papan atas, saya tidak akan terkejut sama sekali jika Mark memutuskan untuk kembali dan mengakhiri karirnya di sana. Itu akan menjadi cerita penutup yang indah bagi sejarah MotoGP. Hati Mark tetap memiliki warna orange Honda. Di pedok ini, kita telah melihat banyak hal yang jauh lebih aneh daripada kembalinya seorang juara ke rumah lamanya. Itu Cak, pernyataan Livio Suppo. Nah, pertanyaannya, betulkah pernyataan Suppo ini? Akurat nggak sih kira-kira apa yang diberikan atau informasi yang dilontarkan oleh Suppo ini? Mengingat sama sendiri kan Marquez sangat ya harmonis ya dengan Ducati, Cak, dan dia merasa puas dengan motornya. Dan teman-teman tentu akan menarik pula bagi kita untuk membeberkan secara gamblang pernyataan lengkap Marc Marquez pasca launching new team di 2026 kemarin. Dan ini Cak yang menarik karena kita sudah bisa mereka panjang lebar. Ya ada beberapa poin yang dilontarkan Marc Marquez yang nantinya ya IWB akan share ke sama semuanya. Termasuk juga kontraknya dengan Ducati juga disinggung, Cak. Apakah dia balik ke Honda? Nanti akan ketahuan, Cak. Akan kelihatan dari pernyataan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana karirnya nanti. Dan seperti apa kondisinya. Dan apakah Marquez akan, ya dia merasa bahwa memang tahun ini dia akan sangat berjuang. Dan dia yakin sekali akan sulit
untuk mempertahankan juara dunia komparasinya dengan tahun kemarin, Cak. Pastinya ya, Pecco akan bangkit, kata Marquez nih, dan juga dia melihat bagaimana para rivalnya dari KTM yang Bezzecchi tahu sendiri ya, sampai tahu bagaimana kuatnya Marco Bezzecchi dan sangat paham ternyata Marquez bagaimana 2026 dan menurutnya ini akan menjadi tahun yang sangat sulit. Dan ini, Cak, pernyataan lengkap Marc Marquez ya, WP sudah siapkan. Ini akan panjang ya, jadi WP terjemahkan sampai jenggot Mas menerjemahkannya. Tapi WP berharap dengan beberapa kalimat pernyataan Marquez yang terbaru ini, yang paling fresh ini, maka sampean bisa menemukan titik terang. Apakah betul Marquez akan ke Honda? Dan bagaimana informasi yang bisa kita ambil dari pernyataan ataupun penjabaran Marquez di tahun ini? Dan apalagi teman-teman, ternyata Marquez juga merasa bahwa saat ini waktu dia sudah sangat pendek. Artinya dengan usia 33 tahun ya on the way, maka itu akan menjadi hal yang sulit untuk mempertahankan pace-nya saat ini. Dan dia juga ngerasa ternyata secara kecepatan dia pede, akan tetapi fisiknya yang nggak mendukung. Itu yang membuat kita juga sedih ya, itu yang membuat kita juga berpikir apakah Marquez sudah merasa fisiknya memang mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Itu yang ingin kita jabarkan semuanya, dan tentu nggak abdol, Cak, kalau kita nggak nge-share ke sampean pernyataan lengkap Marc Marquez yang Ibu sudah siapkan panjang banget, Cak, ini. Jadi sampean nongkrong aja sampai nikmati kopinya, Mas ya, kopi dan pisang goreng ya, biar sampean tahu pernyataan lengkap Marc Marquez di tahun ini pasca Marquez meluncurkan ya, dengan Pecco maksudnya ya, meluncurkan generasi terbaru GP26 yang kita juga ternyata menemukan, Kang Mas, wow, kita nggak nyangka bahwa Pecco ternyata mengikuti jejak Marquez. Jadi Pecco tidak lagi menggunakan winglet atau aero GP24, akan tetapi di 2026 ini Pecco memutuskan menggunakan aero yang identik dengan Marquez yang notabene adalah pengembangan GP25 tahun kemarin. Oke Mas, ini pernyataan lengkap, Cak, dan ini penjabaran Marquez. Berikut kata Marquez, Cak. Ini adalah tantangan tersulit dalam karir olahragaku. Kembali meraih kemenangan setelah begitu banyak cedera. Tapi aku sangat senang, puas, tenang, dan damai dengan diriku sendiri. Sekarang kita harus melanjutkan, menjalani musim 2026 di mana kita akan memulai dengan motor yang indah dan desain yang indah. Tentu, orang selalu memberi tekanan padamu, tetapi di usia hampir 33 tahun ini, aku tidak perlu membuktikan apapun. Karena aku telah membuktikannya pada diriku sendiri. Orang yang paling ragu, tujuan, mentalitas, dan tekad masih sama. Tetapi seperti dalam semua olahraga, akan tiba saatnya, aku tidak tahu apakah tahun ini atau nanti, ketika para pembalap muda akan mulai mengatakan kepadamu, sekaranglah waktunya pensiun. Dan itu adalah sesuatu yang wajar dan harus bisa aku terima. Di Thailand, aku tidak tahu apakah kondisiku sudah 100%. Jika kalian bertanya kepadaku 2 minggu lalu, aku akan mengatakan hal yang sama. Kami mengalami pasang surut selama rehabilitasi. Aku melakukan kesalahan umum dengan memaksakan diri terlalu keras, dan tubuhku mengoreksi serta memberitahuku untuk sedikit melambat. Tapi sekarang keadaannya telah membaik. Kami kembali turun di atas trek lebih cepat dari jadwal karena dokter telah memberikan lampu hijau. Sulit untuk mengatakan di level mana aku berada, karena aku tidak tahu seberapa 100% kemampuanku nantinya. Aku pikir akan sama seperti sebelumnya, tetapi kita harus mencari tahu. Ini merupakan musim dingin yang sulit secara mental. Lagi-lagi karena aku harus berurusan dengan rehabilitasi dan latihan beban ringan, tetapi aku rasa di Thailand aku bisa mendekati 100%. Itu tujuan kami. Sejauh ini PR-ku adalah daya tahan. Aku bisa membalap dengan sangat baik pada suatu hari. Lalu keesokan harinya performaku menurun drastis. Ini berarti kita harus terus bekerja keras dan mencoba fokus pada jarak jauh. Aku sudah bisa memprediksi bahwa pada hari pertama di Malaysia, feelingku akan sangat baik. Tetapi itu akan dirasakan oleh semua pembalap karena ini adalah tes penting. Bagian yang sulit dikendalikan adalah transisi ke hari-hari berikutnya. Tetapi sejauh menyangkut kemampuan membalap itu sendiri, aku merasa sudah kembali ke level normal. Jadi aku masih kencang, hanya saja badanku sekarang gampang lelah. Ya, aku merasa masih kencang. Mungkin aku masih akan kaku di awal naik motor, tetapi dalam satu putaran kecepatannya ada. Itulah yang aku sadari dengan cedera terakhirku. Jika kondisi fisikmu baik, kecepatan akan datang. Itulah sebabnya aku tidak khawatir melewatkan balapan dan tes Valencia. Titik lemahku adalah aspek fisik, bukan kecepatan. Sejauh ini, aku tidak punya permintaan khusus ke Ducati, karena aku merasa nyaman di atas motor. Tentu saja, kami selalu berusaha untuk meningkatkan performa.
By the way, sebelumnya aku berkesempatan balapan di belakang Aprilia dan Bezzecchi selama beberapa lap. Aku selalu mencoba menganalisis apa yang dilakukan rival terbaikmu, tetapi mustahil untuk mengetahui sisi positif mereka. Dan mereka juga akan memiliki sisi negatif yang tidak akan pernah kalian lihat. Kami akan memulai dengan basis GP25 kami dan memperkenalkan beberapa hal baru. Aku diberitahu bahwa daftarnya panjang. Kami akan mengerjakan aerodinamika. Kami tidak dapat mengerjakan mesin itu sendiri, tetapi kami akan tetap mencoba meningkatkan kecepatan. Kami memiliki basis yang bagus, baik Pecco maupun Alex memberikan umpan balik positif di Valencia. Jadi kami akan terus bekerja untuk tetap menjadi pabrikan terbaik. Aku tidak pernah berpikir menggunakan angka 1. Tidak, tertawa. Logoku adalah 93. Itulah yang aku identifikasi dan aku rasa penggemarku juga demikian. By the way, tidak ada yang tahu motor mana yang akan menjadi yang terbaik di tahun 2027. Perpanjangan kontrak dengan Ducati sekarang 9 dari 10. Di tahun 2027, babak baru akan dimulai. Semuanya masih terbuka. Tidak ada lagi yang bisa menemukan kompromi motor terbaik dengan pasti. Jadi kalian harus mengikuti instingmu dan memilih proyek terbaik untuk dirimu sendiri. Dan beberapa pembalap pasti akan membuat keputusan sebelum balapan pertama. Jelas, aku termasuk di antara mereka dan kami sudah berbicara dengan Ducati. Aku akan menganalisis semuanya untuk membuat keputusan terbaik dalam kehidupan profesional dan pribadiku. Dalam karir olahragaku, strategiku ketika aku bahagia dan cepat selalu untuk tetap di satu tempat dan saat ini aku bahagia di Ducati. Keputusan ada di antara berbagai pabrikan. Memang benar, kami adalah juara dunia. Tetapi setiap tahun berbeda. Lagi pula, aku juga ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk memutuskan masa depanku. Mungkin di pertengahan musim. Lagi pula hal yang sama berlaku untuk Pecco yang mungkin menginginkan lebih banyak waktu dan itu tidak adil. Tapi begitulah adanya. Kami sedang mendiskusikannya dan semakin dekat kemudian baru nanti aku membuat keputusan. Wajar bagi pabrikan untuk ingin menetapkan pembalap terlebih dahulu dan kemudian membangun proyek. Aku pikir sebelum balapan pertama masa depan 2 atau 3 nama yang paling dicari di pasar pembalap akan diketahui. Proyek ini melibatkan kontrak 2 tahun. Acosta, saat ini Pecco lah yang aku hormati. By the way, aku tidak pernah atau mengintervensi tim, menetapkan syarat apapun mengenai siapa rekan timku. Aku hanya melihat proyekku, masa depanku, apa yang aku butuhkan untuk bahagia. Aku percaya motivasinya sama. Kamu tidak dapat mempengaruhi sebuah proyek. Jelas bahwa setiap proyek memiliki variabelnya dan saat ini rekan timku adalah Pecco. Aku sangat menghormatinya. Jadi aku tidak akan mengatakan siapa lagi yang bisa menjadi rekan timku. Jika kami memutuskan untuk melanjutkan, itu akan menjadi kontrak 2 tahun. Aku hanya ingin terus menikmati. Aku bahagia dengan hidupku dan pekerjaanku yang merupakan sebuah gairah. Aku telah menghadapi tantangan besar dalam karirku, yaitu kembali meraih kemenangan. Sekarang, apapun yang akan datang, aku akan terima. Tetapi yang penting adalah terus menikmati balapan yang berarti berjuang untuk podium, kemenangan, dan kejuaraan yang tidak akan menjadi tantangan mudah. Tidak ada obsesi, tapi tujuan untuk berjuang, memperebutkan gelar jelas tetap ada. Aku percaya kita memiliki tanggung jawab dan tekanan untuk mencapainya. Kita lihat saja nanti, kita harus mempersiapkan diri untuk siap menghadapi situasi apapun dan mampu bereaksi. Aku ingin berjuang untuk gelar. Tahun lalu, aku memulai dengan sedikit keraguan dan kehati-hatian karena aku berada di tim baru. Sekarang aku sudah mengenal tim dan motornya. Jadi kami harus bersiap untuk bertarung dengan Pecco, Alex, Bezzecchi, Aprilia ataupun KTM. Yang aku pelajari adalah bahwa bukan hanya antara satu tahun dan 2 tahun berikutnya, tetapi juga antara satu balapan dan balapan berikutnya. Semuanya bisa berubah. Seperti yang kita lihat antara Jepang dan Indonesia tahun lalu, aku rasa ini tidak akan menjadi musim seperti tahun lalu, yang tidak lazim dengan banyak kesalahan dari rival utamaku seperti Pecco dan Alex yang cedera. Jadi ini akan berbeda. Tetapi jika ada pembalap yang kuat dan cepat, maka akan ada lebih banyak kesalahan. Selalu ada keseimbangan antara resiko dan manfaat. Setiap musim, kamu harus mempertimbangkan semua nama. Andrea Dovizioso mengajariku hal itu. Tidak ada yang membicarakannya dan kemudian dia datang. Alex juga mengajariku hal itu. Tidak ada yang membicarakannya tahun lalu, jadi Acosta, Bezzecchi, Pecco, dan Alex. Aku rasa itu adalah nama-nama yang akan berbahaya tahun ini, tapi jangan lupakan pembalap lain di grid. Termasuk Viñales, yang kini berkolaborasi dengan Lorenzo. Kita lihat saja hasil apa yang akan dihasilkan dari eksperimen ini. Ini menarik, aku telah melihat mereka berlatih
Mereka antusias dan termotivasi. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana pasangan ini bekerja. Jika berhasil, bagus. Jika tidak, mereka harus terus bekerja tetapi mereka sangat antusias. By the way, usia akan membuatmu makin lambat, tetapi membantu di saat-saat sulit. Usia membantuku lebih mengendalikan diri, terutama setelah mengalami cedera. Salah satu hal yang dikatakan Jose Luis Martinez kepada aku minggu lalu adalah bahwa setelah rehabilitasi, ia melihat evolusi. Sebelumnya, setelah rehabilitasi, aku seperti tidak punya apa-apa. Kali ini aku lebih tenang. Itulah pengalamannya. Usia tidak membuatmu lebih cepat, tetapi membantumu di saat-saat seperti ini. Aku juga menyadarinya selama latihan. Para pembalap muda semakin berkembang dan kamu mendekati berbagai hal dengan cara yang berbeda, bukan dengan intensitas yang lebih rendah, tetapi dengan lebih kehati-hatian. Yes, itu Kang Mas. Gila Mas, panjang banget Marquez. Tumben sekali ya, bisa ngomong panjang lebar, memberikan beberapa pernyataan, opini, informasi, dan itu sangat berguna buat kita semuanya. Jadi intinya apa, Cak? Nah, karena kita fokusnya video ini adalah Marc Marquez, apakah balik ke Honda? Kita sudah bisa tangkap pernyataan Marquez tadi bahwa memang betul, ada beberapa potensi dengan tim lainnya, tapi dia masih tetap menempatkan Ducati nomor 1. Ya. Jadi kalau range-nya, Cak, Ducati disebut sudah mendekati 10 nih, Cak. Jadi angkanya 9. Itu artinya tinggi banget. Karena kita memang mendengarkan ya informasi dari pabrikan Ducati bahwa mereka memang berjuang keras untuk mempertahankan Marquez dan mereka ingin mengikat Marquez selama 2 tahun langsung. 2027 sampai dengan 2028. Jadi itu adalah ambisi Ducati dan Marquez juga kayaknya, Cak, ya dari hatinya memang tetap bersama Ducati. Apakah tidak ada kemungkinan dengan Honda balik beneran seperti yang dikatakan oleh Suppo? Mas, apapun bisa terjadi walaupun mungkin 1%, setiap jengkal dari apapun bisa terjadi. Mengingat, nah ini Mas, cuma tergantung dari Honda apakah tahun ini akan perform. Kuncinya adalah tahun ini. Suppo pun mengatakan bahwa jika Honda bisa kencang, Honda bisa juara podium, maka semuanya akan membuat perbedaan. Jadi kondisinya akan berubah. Marquez yang mungkin nggak melirik sama sekali bisa saja ya hatinya berubah. Karena memang kata ataupun opini dari Suppo mengatakan bahwa ya rumahnya Marquez ini di Honda. Jadi ya itulah nama juga opini Kang Masya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan tadi, Marquez memberikan konfirmasi bahwa dia akan tetap bersama Ducati dengan angka yang cukup tinggi potensinya. Jadi dia nggak melirik kemana-mana, tapi masih ada tetap lah ya. Apakah nggak ada possibility tetap terbuka, tapi hatinya tetap Ducati, yang mana ya berarti dia tetap bersama tim merah, Cak. Itu yang kita tangkap, tentu kita akan pantau seperti apa, karena beberapa info mengatakan ya Marquez sudah negosiasi, Cak. Untuk saat ini, karena dia sang juara dunia, dan sepertinya pantas juga untuk mendapatkan gaji gede, jadi Ducati memang kabarnya sedang menyiapkan angka yang fantastis untuk Marquez. Ya kita pantau saja seperti apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata Marquez juga mewaspadai Pecco, Alex Marquez, dan juga Bezzecchi. Dia memberikan pernyataan lengkap bahwa jangan remehkan Pecco. Mungkin tahun ini nyeleneh ya, teman-teman, 2025 maksudnya kemarin ya. Kok bisa banyak kesalahan, kok bisa sulit, tapi kalau dari opini Marquez, tidak mungkin terjadi lagi yang kedua kali. Makanya tahun ini Pecco masuk dalam jajaran top elite yang bisa saja mengganggu Marc Marquez. Itu yang kedua, Cak. Yang ketiga adalah dia juga menjabarkan kondisi sudah menua, dan dia secara fisik memang sudah nggak seperti dulu cepat capek, jadi dia akan siap. Kalau memang pada titiknya dia harus pensiun, ya gara-gara nggak bisa berkompetisi melawan para pembalap muda lagi, dia akan menerima apa adanya. Jadi beberapa poin tersebut ya memberikan kita gambaran apakah Marquez akan kembali ke Honda. Jawabannya adalah sangat kecil, teman-teman, dari pernyataan tadi, tapi tentu Suppo atau Livio Suppo maksudnya tidak bisa kita kesampingkan lah ya pernyataan Suppo ini, sebab apapun bisa terjadi ya teman-teman. Jadi mungkin itu update benaran hari ini tentang Marquez apakah kembali ke Honda, dan ternyata bisa kita pastikan Marquez mengatakan dengan gamblang dari A sampai Z. Jadi sekarang tinggal sampean komen, Cak. Kira-kira sampean pede nggak sih Marquez akan kembali ke Honda? Dan next kita akan bahas mengenai apa yang terjadi dan apa yang dirubah oleh Ducati pada GP26. Karena memang ketika kita coba bongkar detailnya, Cak, ternyata ada yang menarik pada GP26 nih, Cak, dibandingkan GP25. Seperti apa? Kita akan bahas nanti. Sekarang sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, like, share, dan subscribe. Jual Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat